Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya melihat masjid ini sangat makmur, banyak sekali jamaahnya untuk sholat subuh ini, dan ini sebetulnya merupakan satu keluarbiasaan kita mengamalkan ajaran Al-Quran, karena memang sholat fardu itu memang dianjurkan secara berjamaah oleh Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Jadi rukuknya bukan sendirian di rumah, tapi rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat itu adalah berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Nah, begitu juga Rasulullah SAW katakan, sholatul mar'i fi baitiha. Sholat seseorang itu di rumahnya, illa al-maktubah, kecuali sholat wajib. Illa al-maktubah, kecuali sholat wajib. Sholatul mar'i fi baitiha, sholat seseorang itu di rumahnya, illa al-maktubah, kecuali yang wajib. Al-maktubah, sholat yang telah ditetapkan. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Apalagi kalau kita itu berdekatan dengan masjid, tetangga masjid. Rasulullah katakan, la sholata, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid itu sendiri. Jadi ini perintah Allah dan Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan membicarakan sedikit bagaimana ayat Al-Quran juga menjelaskan kepada kita tentang mengabaikan Al-Quran. Nah, karena ini merupakan ungkapan Rasulullah SAW yang itu dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30, Rasulullah mengadu kepada Tuhan. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku, kita umat Islam ini, karena ar-rasul ini itu dipahami oleh semua mufassir sebagai Rasulullah SAW, katakan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
sesungguhnya kaumku itu telah mengabaikan Al-Quran. Nah, ini pada masa Rasulullah, dan ini tidak berakhir. Artinya tetap ada perilaku-perilaku orang yang mengabaikan Al-Quran. Kita mungkin sangat prihatin sekali dengan kondisi umat Islam sekarang ini. Sangat-sangat prihatin sekali. Kita lihat mungkin orang-orang yang berilmu, atau yang mungkin kita bisa sebut ulama. Sebagian dari mereka, mungkin sebagian kecil, itu hanya karena perbedaan penafsiran. Hanya karena perbedaan penafsiran saling menghujat, saling menjelek-jelekkan. Ini yang terjadi hari ini. Kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka berbeda pendapat. Dalam banyak hal mereka berbeda pendapat. Tapi apa yang berkembang di kalangan mereka? Mereka tetap saling menghormati. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ra'yi shawab, pendapatku itu benar. Wa ra'yu ghairi khata, pendapat yang lain salah. Wa yahtamilu shawab, tetapi mengandung kebenaran. Bisa jadi mengandung kebenaran. Artinya apa? Pendapatku, menurutku itu adalah benar, tetapi pendapat orang lain salah, tetapi juga mungkin benar. Jadi tidak menafikan pendapat orang lain itu salah, ya, secara mutlak, tetapi tetap menyatakan bahwa mungkin saja pendapat orang lain itu benar. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika Imam Asy-Syafi'i datang ke Irak, Imam Asy-Syafi'i meninggalkan pendapatnya dan melaksanakan ibadah seperti yang ada di kalangan Abu Hanifah. Jadi begitu para imam-imam itu, ya, menyadari bahwa pendapat mereka itu tidak mutlak benar, bisa juga mengandung kesalahan, kekeliruan, dan pendapat orang lain yang benar. Nah, tetapi hari ini kita melihat sebagian dari ahli-ahli agama itu kadang sudah mencela, mencaci, ya, sesama mereka hanya karena perbedaan penafsiran, hanya karena perbedaan pendapat melihat atau menyimak bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, begitu juga dengan keluarga kita. Kita lihat keluarga-keluarga muslim. Kalau kita ikuti berita, banyak keluarga-keluarga itu yang berantakan. Apakah karena selingkuh dan lain-lain? Itu sangat-sangat banyak sekali. Kita lihat, kita dengar, kita simak berita-berita yang seperti ini. Dan kemudian juga generasi muda kita. Ini kalau saya perhatikan mungkin hampir generasi saya semuanya, Pak. Hampir tidak ada anak-anak mudanya di sini. Jadi apakah memang di sini sudah kekurangan anak-anak muda yang ada di komplek ini atau di sekitaran masjid ini? Ya. Karena memang ada beberapa komplek yang itu seperti di Kampung Mineng, ya, ada di satu musala itu memang di situ hanya orang-orang tua yang banyak, ya, karena anak-anaknya sudah pindah, sudah ke tempat lain, jadi tinggal orang-orang tua saja. Nah, jadi kalau bisa kita ajak anak-anak kita, Pak, ya, untuk juga ke masjid, ya, kita bangunkan dia pada subuh ini sehingga juga bisa sholat berjamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita lihat persoalan-persoalan itu, ya, sesungguhnya kita sudah jauh dari Al-Quran. Saya katakan seperti itu. Jadi kita sudah jauh dari Al-Quran. Mungkin juga apa yang dikeluhkan oleh Rasulullah
bahwa kita umat Islam ini telah mengabaikan Al-Quran, sehingga umat Islam ini tidak lagi punya kekuatan, tidak lagi punya persatuan yang kukuh, sudah mudah diobok-obok sehingga tidak lagi punya kekuatan persaudaraan sesama mereka, sehingga mereka bisa membangun diri mereka. Inilah mungkin yang diisyaratkan oleh Rasulullah, ya, bahwa umat Islam pada satu saat nanti itu akan seperti buih. Mereka dibawa, ya, oleh air kemana saja karena mereka tidak punya kekuatan. Bukan karena jumlah mereka sedikit, tetapi jumlah mereka banyak, kata Rasulullah SAW. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat apa yang diungkapkan di dalam tafsir, maka apa yang disebut dengan mengabaikan Al-Quran itu ada 3 bentuknya. Yang pertama dikatakan annahum hajaru bi'i'radihim anhu fasara mahjuran. Yang pertama adalah memang orang itu telah menyatakan Al-Quran itu sesuatu yang tidak benar. Jadi misalnya dikatakan Al-Quran itu fiksi, cerita-cerita di dalam Al-Quran itu hanya rekayasa saja. Dan ini memang mereka sudah tidak lagi beriman dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa mengabaikan Al-Quran juga termasuk dengan menyatakan Al-Quran itu tidak lagi bisa berlaku untuk zaman sekarang. Nah, ada Pak orang-orang yang seperti itu di kalangan akademik, ya, menyatakan sebagian ayat Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman, sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Oleh karena itu dalam urusan negara jangan bawa-bawa Al-Quran, dalam urusan administrasi jangan bawa-bawa Al-Quran, karena Al-Quran tidak lagi berlaku, ya, untuk saat ini. Al-Quran itu hanya dalam masjid, hanya urusan ibadah-ibadah saja. Padahal Al-Quran itu merupakan petunjuk kepada kita dalam segala aktivitas kita, baik di kantor, baik bermasyarakat maupun bernegara. Ini pengabaian yang kedua, ya, Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa termasuk juga mengabaikan Al-Quran itu hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai seremonial saja. Nah, kalau kita cermati bagaimana umat Islam memperlakukan Al-Quran, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah Al-Quran hanya sebagai seremonial saja. Jadi ketika ada Al-Quran, ketika ada acara, maka Al-Quran dibacakan. Jadi ketika ada acara, Al-Quran dibacakan. Qari membaca, kemudian kita mendengarkan. Tetapi sebagian tidak. Qari membaca, kita sibuk membaca HP, melihat HP. Karena sambil duduk kita bisa membuka HP. Dan setelah itu ada lagi sholawat. Nah, ketika sholawat bangun semua, sholawat badan, bangun semua, tidak ada yang pegang-pegang HP. Ini saya tidak tahu apakah ini kita sudah lebih menghormati sholawat daripada ketimbang Al-Quran atau bagaimana? Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang bisa memahaminya. Ya. Saya hanya menunjukkan sebuah realitas saja. Itu yang berlaku di kita. Qari sibuk membaca Al-Quran, kita sibuk membaca HP. Karena sambil duduk. Beda dengan sholawat. Ketika sholawat badan, ya, kita bangun semuanya. Tidak ada yang pegang HP, nggak ada yang pegang HP sambil berdiri, ya, karena berdirinya tangan ke bawah. Itu juga bisa termasuk dalam pengabaian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebetulnya diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk,
Jadi bukan untuk kegiatan-kegiatan seremonial saja. Kemudian yang kedua, ya, Al-Quran sebagai estetika. Nah, di dalam masjid misalnya ditulis, ya, ini tidak ada ya, tidak ada ayat-ayat Al-Quran, ya. Nah, kecuali ada satu ya. Di beberapa masjid itu sangat banyak sekali, penuh ya dengan ayat-ayat Al-Quran, dan ditulisnya dengan kaligrafi ya, dengan tidak beraturan. Kalau kita yang tidak biasa membacanya, ya, saya pun kadang-kadang membacanya harus memperhatikan dulu, ya, baru bisa terbaca dengan baik. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian satu lagi, Al-Quran dijadikan sebagai untuk manfaat pribadi. Apa itu? Ya, untuk keuntungan materi dan keuntungan lainnya. Banyak misalnya pedagang-pedagang itu menempelkan apa yang disebut ya, ayat 1000 dinar. Saya tidak tahu asal usul ayat 1000 dinar itu, ya. Tetapi ayat itu diyakini akan bisa mendatangkan rezeki yang sangat luar biasa. Karena di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dengan jalan yang tidak terduga-duga. Itu ditempelkan. Jadi ada penelitian mahasiswa kami mengenai ayat 1000 dinar itu. Ternyata banyak pedagang yang tidak tahu artinya dan juga tidak tahu apa kandungan dari ayat itu. Jadi itu yang Al-Quran dijadikan hanya sebagai seremonial, sebagai manfaat. Ada lagi beberapa ayat Al-Quran, ayat 7. Ayat 7 itu diyakini ada beberapa manfaat-manfaatnya. Nah, sehingga apa? Sehingga Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan itu sudah terabaikan. Jadi Al-Quran itu tujuannya adalah sebagai petunjuk bagaimana kita berperilaku ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ada 4 kewajiban kita paling tidak terhadap Al-Quran. Pertama adalah al-qira'atu bihi, membacanya. Nah, ini yang pertama, dan ini yang paling dasar sekali, yaitu membacanya, al-qira'atu bihi. Nah, membaca, kalau kita lihat masyarakat Arab pada waktu itu, Al-Quran diturunkan kepada masyarakat Arab. Membaca itu mereka memahami apa yang dibaca. Sama dengan kita membaca buku. Membaca buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia, kita bisa memahaminya, menangkap apa yang ditulis, apa yang tertulis di buku itu. Nah, oleh karena itu saya menginginkan kalau kita membaca Al-Quran, jangan lupa baca terjemahnya. Jangan lupa baca terjemah. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran saja, ya, tapi juga Bapak Ibu silakan baca terjemah. Jadi setelah kita membaca beberapa ayat Al-Quran itu sampai 10 atau 15 halaman, tolong jangan tinggalkan terjemah Al-Quran itu. Karena kalau kita melihat masyarakat diturunkan ke masyarakat Arab, mereka membaca Al-Quran tapi tahu isinya. Tapi kita membaca Al-Quran tidak tahu isinya, itu sudah jauh sekali dari mereka. Nah, oleh karena itu jangan abaikan membaca terjemah Al-Quran itu. Saya dulu ketika pertama berumah tangga, istri saya membaca Al-Quran, membaca biasanya, kemudian selesai saya katakan, tolong ini dibaca juga terjemah. Jadi setelah dia membaca terjemahnya, akhirnya apa? Dia mendiskusikan dengan saya. Oh, ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Jadi dari situ mulai Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk. Nah, tapi kalau kita membaca saja, itu saya katakan Al-Quran itu belum menjadi petunjuk, hanya menjadi pahala bagi kita ketika membacanya. Hanya menjadi pahala, dan paling tidak lagi menumbuhkan gairah kita, ya, semangat kita, kecemburuan kita terhadap Islam, terhadap Al-Quran.
tetapi petunjuk mungkin belum kita dapatkan. Jadi baca terjemahnya, dan membacanya tidak harus dikhususkan pada ayat-ayat tertentu saja. Karena apa? Karena ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah itu setara semuanya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang afdal, tidak ada yang lebih afdal. Karena ayat-ayat Al-Quran itu, ayat-ayat Allah itu setara semua. Oleh karena itu Rasulullah katakan, "Iqra' ma tayassara ma'aka minal Al-Quran." Baca apa yang mudah dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu jangan hanya membaca Yasin saja. Besok juga Yasin, kemudian besok juga Yasin lagi, terus Yasin lagi, terus Yasin lagi. Jadi baca Al-Quran itu dari awal terus berlanjut sampai pada akhirnya, dan kita baca terjemahnya, sehingga itu nanti bisa mendatangkan petunjuk. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita membaca al-qira'atu bihi, kemudian yang kedua, naik pada tingkat yang kedua adalah al-fahmu lahu, memahaminya. Nah, memahaminya, mentadabburnya. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ketika kita mempelajari Al-Quran, maka disitulah Al-Quran memberikan petunjuk kepada orang yang mempelajarinya. Apa petunjuk Al-Quran? Yang pertama adalah hidayatun nas lidinil haq. Yang pertama adalah petunjuk Al-Quran itu menunjukkan atau membimbing orang kepada agama yang benar. Nah, ini sudah banyak, Pak. Bukan hanya dari kita yang masyarakat Islam, kaum muslimin, tetapi orang-orang yang di luar Islam pun ketika membaca Al-Quran akhirnya masuk ke dalam Islam itu sendiri. Beberapa peneliti, misalnya Maurice Bucaille, ini seorang sarjana yang meneliti jasad Fir'aun. Dia teliti jasad Fir'aun. Ternyata dia menemukan banyak garam di dalam jasad Fir'aun. Akhirnya dia diskusikan dengan beberapa temannya, tidak ada yang bisa menjelaskan. Kemudian ternyata dia juga punya teman dari Muslim, ya. Akhirnya dia mendiskusikan, dan Al-Quran menyatakan bahwa Fir'aun itu ditenggelamkan di dalam lautan dan kemudian diselamatkan jasadnya. Kemudian setelah dia terus membaca ayat Al-Quran, maka banyak sekali yang dia temukan kebenaran dari Al-Quran itu. Jadi inilah yang dimaksudkan, ya, oleh para ulama, hidayatun nas lidinil haq, akan mengantarkan manusia, memberi manusia petunjuk kepada agama yang benar. Ada lagi yang meneliti tentang otak manusia. Dia teliti otak manusia. Ternyata otak manusia ini ada saraf yang tidak bisa dimasuki oleh darah. Tidak ada darah yang masuk ke salah satu jaringan saraf itu. Kapan dia masuk? Ternyata waktu ketika sujud. Jadi ketika sujud itu darah itu akan masuk ke dalam salah satu jaringan saraf yang tidak pernah dimasuki kalau kita hanya berdiri, duduk, ya, seperti ini biasa beraktivitas. Ternyata ketika sujud itu darah itu akan masuk ke dalam jaringan saraf itu. Dan dia katakan ketika banyak darah masuk itu akan menjadi sempurna otak. Akan menjadi sempurna otak. Dan kemudian akhirnya dia pun mendiskusikannya dengan teman-teman muslim yang juga sarjana. Mereka menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk sujud, ya, paling tidak 5 kali dalam satu waktu, ya, ditambah dengan sunat-sunat yang lain. Akhirnya dia menemukan kebenaran Al-Quran, menemukan kebenaran Islam, bahwa Islamlah agama yang mengantarkan manusia kepada
kebenaran yang sesungguhnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir yang kita dengar adalah bahwa ada penelitian dari seorang Yahudi ya, tentang hubungan suami istri. Hubungan suami istri yang dikatakan di situ bahwa hubungan suami istri itu ketika dilakukan itu akan meninggalkan semacam tanda, semacam sidik jari. Ini dilakukan oleh peneliti Yahudi yang kemudian juga mengantarkan dia kepada Islam. Jadi katanya kalau suami istri itu berhubungan itu akan meninggalkan tanda, meninggalkan sidik jari. Dan sidik jari itu lama-lama akan hilang. Dan baru hilang seluruhnya itu dalam waktu 3 bulan. Inilah mungkin mengapa iddah seorang wanita itu sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan menunggu ya, baru kemudian seorang wanita yang sudah bercerai itu boleh nikah kembali. Nah, dia teliti di perkampungan Muslim di Amerika. Ternyata di perkampungan itu, perkampungan Muslim, hanya ada satu sidik jari, satu tanda dari seorang lelaki pada seorang istri. Lalu dia bandingkan dengan di beberapa non-muslim yang bukan perkampungan muslim ya, ternyata di situ banyak sekali sidik jari pada istri-istri. Nah, artinya apa? Bahwa dia tidak hanya berhubungan dengan suaminya, tetapi juga berhubungan dengan orang lain. Akhirnya dia katakan bahwa Islamlah yang menjaga kemuliaan wanita. Wanita muslimahlah yang paling bersih ya, di dunia ini. Sampai dia katakan seperti itu. Dan terakhir dia lakukan kepada istrinya. Ternyata istrinya pun tidak hanya memiliki satu sidik jari, satu tanda, tetapi juga beberapa tanda. Ini artinya bahwa istrinya juga tidak hanya berhubungan dengan suaminya, tetapi juga dengan orang lain. Dan kemudian dia teliti anaknya, ternyata DNA anaknya dari 3 anaknya hanya 1 anaknya yang itu mirip dengan DNA dia sendiri. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh para ulama tadi, hidayatun nas lidinil haq, akan mengantarkan kepada agama yang benar. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini akan bisa kita temukan kalau kita mempelajari Al-Quran, kita baca terjemahnya, kalau bisa lagi kita baca tafsirnya. Kalau ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak kita bisa pahami, nah baru ayat Al-Quran, baru Al-Quran itu mengantarkan kita kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kemudian yang petunjuk yang berikutnya itu adalah syifa lima fis sudur, yaitu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, apakah itu nifak, ujub, sombong dan lain-lain. Jadi Al-Quran itu kalau kita terus mempelajarinya itu akan banyak sekali obat yang menjadi penyakit di dalam hati kita. Kemudian juga petunjuk kepada bayyinah, sesuatu yang jelas, mana yang haram, mana yang halal. Di dalam Al-Quran semuanya disebutkan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh. Nah, kalau kita membaca itu, insya Allah kita membaca terjemahnya itu, saya setelah meminta istri saya untuk membaca itu, maka banyak hal-hal yang ditemukan di dalam Al-Quran itu. Kalau kita ketimbang hanya membaca saja, Pak, hanya membaca biasa saja, itu akan mendatangkan pahala saja, tetapi belum tentu dapat memberikan petunjuk kepada kita. Kemudian naik lagi pada berikutnya itu adalah al-amalu bima fihi, yaitu mengamalkan ayat Al-Quran itu. Satu saja. Untuk tahap pertama kita praktekkan, kita lihat Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita praktekkan di dalam kehidupan kita.
Saya kalau beraktivitas ya, di kantor, di fakultas ya, saya akan ingat satu ayat, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfu, dan seterusnya. Itu ayat itu menyatakan celakalah bagi orang-orang yang mutaffifin ya, mengurangi timbangan. Apabila orang itu menimbang untuk dirinya ya, itu dia minta dipenuhi. Tapi kalau untuk orang lain, maka itu akan dikurangi. Saya memahami ayat itu dalam hal kewajiban dan hak. Jadi kewajiban kita terhadap orang lain, menimbang untuk orang lain, itu tidak kita penuhi. Tetapi untuk kita mendapatkan hak kita, itu akan berusaha kita penuhi. Nah, jadi ayat itu berbicara tentang hak dan kewajiban. Kewajiban kita harus kita penuhi, kalau tidak kita diancam oleh Al-Quran. Ketika kita tidak memenuhi hak untuk orang lain, kewajiban kita, maka kita akan mendapat ancaman dari Al-Quran kalau kita hanya memenuhi hak kita pribadi. Di kami ya, di fakultas itu ada namanya laporan kinerja, Bapak. Jadi dosen itu punya laporan kinerja. Jadi ada nanti jurnal mengajar. Jadi kalau 16 kali kita dituntut untuk mengajar, kita harus penuhi isiannya itu. Kalau kita tidak, ada teman-teman saya yang itu hanya mengajar, tidak pernah mencukupinya ya. Karena itu ada laporan dari mahasiswa. Jadi ketika saya masih pimpinan dulu ya, ada laporan dari mahasiswa, dia katakan ya tidak penuh. Tetapi di dalam isiannya, nah, itu penuh sampai 16 ya. Nah, itu diancam oleh ayat itu. Jadi ketika kita ingin memenuhi hak kita ya, laporan itu dibuat sebaik-baiknya. Apa yang tidak ada ya, mungkin direkayasa. Sertifikat tidak ada, diminta kepada orang lain untuk bisa memenuhi haknya. Tetapi kewajibannya itu tidak dia laksanakan dengan baik. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita coba terapkan apa yang sudah diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Ada satu hal yang menarik di dalam sejarah para sahabat. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami tidak belajar, kami tidak akan pindah ya, kami belajar 1 sampai 10 ayat Al-Quran, kami tidak akan pindah kepada ayat lainnya sebelum kami memahami dan sekaligus mengamalkannya. Nah, jadi mereka belajar 1 sampai 10 ayat Al-Quran, tidak akan pindah kepada ayat lain sebelum mereka memahami dan mengamalkannya sekaligus. Jadi ketika ada satu ayat yang mereka pelajari ya, dikatakan di dalam ayat Al-Quran itu, tidaklah kebaikan itu yang menghadap ke timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita, harta yang kita cintai itu kepada orang lain. Jadi satu kali Umar bin Khattab ya, dihadiahkan kepala kambing, masakan kepala kambing, tetapi Umar ingat, dia baru saja mempelajari ayat itu, dia sangat suka kepala kambing itu, diberikan, dihadiahkan oleh temannya ya, masakannya. Kemudian Umar ingat ayat itu, dia berikan kepada teman yang lain. Teman yang lain juga seperti itu. Akhirnya sampai 7 kali kepala kambing itu berpindah-pindah, akhirnya sampai lagi kepada Umar bin Khattab. Jadi begitu para sahabat-sahabat itu ya, itu ingin mengamalkan Al-Quran itu. Jadi kalau bahasa Said Qutb ya, bahwa
sahabat-sahabat itu laksana prajurit. Jadi apa yang ayat-ayat yang turun mereka langsung mengamalkannya. Ya, jadi tidak mendiskusikannya. Kalau kita kan mendiskusikannya banyak sekali diskusi sehingga amalnya tidak ada, amalnya menjadi kurang. Nah, Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tinggal lagi kembali kepada diri kita. Ya, bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran ini, 1-2 saja kita amalkan itu sudah akan memberi petunjuk di dalam kehidupan kita untuk bisa kembali kepada Allah nanti dalam keadaan bersih dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tenang. Dan yang terakhir adalah ad-da'wah ilaihi, yaitu mendakwahkan Al-Quran itu, ya, mendakwahkan orang lain kepada Al-Quran. Paling tidak kepada anak-anak kita, Pak. Kita baca satu ayat Al-Quran, ya, yang kita tahu ayat Al-Quran, kita berikan kepada anak kita. Kita ajak anak kita satu malam, misalnya malam Sabtu atau malam Minggu, duduk, ya, kita sampaikan. Saya praktekkan seperti itu, Bapak. Dan ini adalah kewajiban kita, ya. Kewajiban kita sebagai orang tua, tidak hanya menyerahkan anak kepada lembaga pendidikan, tetapi kita sendiri yang bertanggung jawab. Ya, kita baca misalnya surat Al-Mu'min, ya, 10 ayat itu kan ada qad aflahal mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun. Ya. Jadi 10 ayat itu, ya, ada di situ salat yang khusyuk, menjaga kemaluan, ya, dan lain-lain itu. Kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita sampaikan, kita ajak mereka untuk menghafal ayat-ayat yang penting itu dan kemudian bisa artinya. Nah, saya praktekkan seperti itu. Ini hafal ayat-ayat yang penting, hafal. Artinya apa? Nah, coba artinya. Ini apa maksudnya? Sehingga kalau kita mulai dari diri kita pribadi, dari keluarga kita, insya Allah maka keprihatinan kita terhadap kaum muslim sekarang ini tidak akan terjadi lagi, Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi jangan hanya membaca Al-Quran, tetapi memahaminya, mengamalkannya, kemudian jangan lupa mendakwahkannya. Jadi menyampaikan apa yang kita baca itu kepada anak-anak kita. Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Biasanya bagaimana Pak, ada diskusi sedikit atau tidak? Oh ya, baik. Kalau tidak kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.